terbukti bersalah dan ikut andil dalam aksi pembunuhan berencana terhadap korban ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Terdakwa Muhammad Ramdhanu divonis majelis hakim dengan hukuman 4 tahun penjara. Vonis tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menuntut terdakwa Muhammad Ramdhanu dengan hukuman penjara 8 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua Pengadilan Negeri Subang Ardi Wijayanto dalam pembacaan vonisnya menegaskan bahwa Dhanu terbukti melanggar pasal 340 Jo pasal 55 ayat 1 terkait pembunuhan berencana terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun hal yang meringankan untuk terdakwa Dhanu yakni terdakwa telah mengakui perbuatannya dan membongkar kasus tersebut dengan pelaku utama Yosep Hidayah yang sebelumnya sudah divonis oleh majelis hakim dengan hukuman penjara 20 tahun. Sehingga hanya divonis 4 tahun penjara, kata Ardi Wijayanto dalam pembacaan vonisnya di PN Subang, Senin, 29 Juli 2024, sore sekitar pukul 16.15 WIB. Selain itu terdakwa Dhanu bukan pelaku utama pembunuhan ibu dan anak di Subang dan hanya ikut terlibat atas dasar paksaan pelaku utama Yosep Hidayah. Terdakwa Dhanu bukan pelaku utama dan hanya ikut terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak atas paksaan dari pelaku utama Yosep Hidayah. Tandasnya, tak hanya itu, selama persidangan, terdakwa berlaku sopan dan jujur memberikan keterangan hingga kasus ini terungkap dan juga terdakwa sebagai justice kolaborator yang telah membongkar kasus ini yang selama 2 tahun tak terungkap, imbuhnya. Sementara itu hal yang memberatkan terdakwa Dhanu, bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kegaduhan sosial. Perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan pelaku utama dan pelaku lainnya telah menimbulkan kegaduhan sosial dan dilakukan secara keji terhadap 2 orang wanita yang tak lain masih keluarga terdakwa, ucapnya. Sementara itu kuasa hukum terdakwa, Ahmad Taufan mengaku akan mempertimbangkan vonis hakim terhadap kliennya Muhammad Ramdhanu. Atas vonis tersebut, kami selaku kuasa hukum akan pikir-pikir dulu selama 7 hari apa akan banding atau menerima vonis tersebut, katanya. Taufan juga mengaku bersyukur vonis hakim hanya separuh dari tuntutan JPU yang menuntut 8 tahun. Alhamdulillah Dhanu hanya divonis 4 tahun penjara lebih ringan separuh dari tuntutan jaksa, ucapnya. Taufan meyakini, Dhanu hanya korban dari pelaku utama dan tak ada niatan untuk ikut menghabisi nyawa ibu dan anak tersebut. Dhanu hanya ditekan dan diancam oleh pelaku utama untuk ikut menghabisi kedua korban yang masih keluarganya tersebut. Ucapnya, mudah-mudahan dengan vonis tersebut, Dhanu bisa introspeksi diri dan menyadari bahwa perbuatannya salah dan merugikan diri sendiri maupun keluarga. Semoga Dhanu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon ampun atas perbuatannya yang pastinya akan disesalinya seumur hidup dia, katanya. Sidang, terima kasih teman-teman media semua yang sudah mengawal sejak awal. Terkait putusan memang ini di luar dari yang kita perkirakan, ya. Tetapi dalam persidangan ini kita juga masih ajukan untuk pikir-pikir, kita akan banding atau tidak, karena kalau kita amati tadi terkait putusan semua sudah jelas memang bahwa Dhanu, Yosep, Arigi, Abi, Mimin adalah bagian dari pelaku pembunuhan ini, ya. Dan mungkin juga Dhanu tadi sudah disampaikan bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah satu, Dhanu bisa berani untuk menyerahkan diri, bekerjasama dengan polisi untuk membongkar dan JC-nya juga dikabulkan, gitu kan. Tetapi memang dalam hal ini ada pertimbangan yang kita dengarkan tadi, bahwa memang ia terbukti dan bagian dari pelaku, gitu. Sehingga memang saat ini kita juga perlu berdiskusi semua tim hukum bersama Ramdhanu, apakah kita akan banding atau tidak, gitu kan. Kita juga melihat bahwa ada 3 tersangka lagi yang memang belum ditangkap dan belum disidangkan. Kita juga akan pertimbangkan semua, gitu Pak. Karena pasti ketika 3 orang ini nanti ditangkap dan disidangkan, kesaksian Dhanu sebagai saksi pelaku itu sangat diperlukan, gitu Bang. Harapannya Bang untuk 3 tersangka yang belum ditangkap dan diadili ini seperti apa sih dari sebetulnya perkiraan kita tadinya kita berharap bahwa Dhanu divonisnya lebih di bawah dari 40 ringan, ya, di bawah 4 tahun, karena memang kita ketahui sama-sama bahwa kasus ini tanpa ada pengakuan kesaksian Dhanu dan penyerahan diri Dhanu,
saya yakin kasus ini kita sampai hari ini belum bisa dibongkar, apalagi disidangkan. Tapi apapun itu adalah keputusan hakim. Kita harus menghormati, menghargai, karena tadi sudah disampaikan bahwa seadil-adilnya orang adalah seadil-adilnya adalah keadilan milik Allah. Mereka semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.